Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 1 Juli 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya selama 1 bulan ke depan ya, dari bulan Juli ini dan minggu ini, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dan hari Senin ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame monthly. Kalau kita perhatikan pergerakan candle di bulan Juli ya, terbentuk impulsif bullish, tapi candlenya juga masih di dalam area range, artinya masih terjadi konsolidasi besar semenjak terbentuknya candle bulan April, dan Mei, Juni itu masih di dalam range candle yang terbentuk di bulan April. Artinya ada candle inside bar. Belum ada keluar jalur daripada candle tersebut. Dan tentunya bulan ini ya masih sama. Apakah mampu keluar daripada candle inside bar atau masih di dalam area range? Karena catatan saya yang pertama, previous monthly low di bulan Mei di sini ya terjadi sweep liquidity dan membentuk low baru khususnya di bulan Juni ya, ada di 103.99. Kemudian high-nya lebih rendah, ada di 106.13. Dan tentunya market masih berada di dalam area range. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, momentumnya sebenarnya masih kuat bullish, dalam arti melihat dari dorongan dari pergerakan bulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau kita tarik lebih jauh kembali, ini adalah area konsolidasi besar ya. Jadi ada juga momentum di mana ini sudah mendekati area liquidity di 107.34, tapi di sini juga masih belum diambil ya. Bahkan posisi area inside bar pun juga masih belum terjadi liquidity di area tersebut. Jadi kesimpulannya, market masih berada dalam area range, tidak ada perubahan, dan kita akan coba lihat, mencari informasi di time frame yang lebih kecil untuk melihat kondisi di bulan Juli ini memiliki kecenderungan apakah akan bearish atau kuat liquidity area previous monthly high, membentuk high baru dan selanjutnya bergerak naik, atau akan masih dalam pengujian level terendahnya di bulan Juni, yaitu previous monthly low di 103.99. Kita langsung turunkan dulu di time frame weekly ya. Kita lihat di minggu kemarin. Ya, di sini terlihat pergerakan di minggu kemarin, ada pembentukan long legs doji. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ketika muncul candle long legs doji dengan tidak ada volume perdagangannya, artinya buyer sama seller di sini kan memiliki kekuatan yang seimbang. Nah, dorongan tersebut bullish terjadi dari posisi spinning top ya. Di sini ada bullish pin bar memakan daripada candle warna merah ya, ada bullish engulfing. Kemudian impulsi bullish berlanjut. Nah, body candle-nya Anda bisa lihat semakin ke atas semakin mengecil. Artinya momentum buyer sudah mulai melemah. Jadi catatan saya untuk awal Juli, ketika candle minggu ini ya sampai dengan hari Jumat ditutup impulsif bearish seperti ini, oke, maka akan ada momentum indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, tapi kalau ditutupnya impulsif bullish, bahkan breakout close di atas 106.13, maka di sini akan terjadi continuation bullish. Jadi kesimpulannya long legs doji ini menjadikan candle continuation. Tapi kalau impulsi bearish, maka long legs doji ini menjadikan candle konfirmasi reversal. Oke, jadi itu yang kita butuhkan. Tapi ada beberapa catatan tadi, body candle semakin ke atas semakin mengecil, ini menandakan seller lebih kuat ya, momentum bayarnya sudah mulai lemah. Jadi sebenarnya kecenderungannya lebih kuat untuk dia bergerak bearish di minggu ini. Targetnya tentunya
Yang paling terdekat adalah low-nya ya di minggu kemarin. Nanti kita akan kasih catatan sampai mendekati area imbalance ya di sini. Ini imbalance di weekly time frame. Oke, kita akan kasih catatan seperti ini. Dan kita akan update di mana low terbentuk di 105.37 minggu kemarin dan high-nya ada di 106.13 dan candle masih dalam area range membentuk long legs doji. Momentumnya lebih kuat bearish untuk indeks dolar minggu ini. Sekarang kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily kalau kita perhatikan candle terakhir adalah spanning top dan tentunya hal ini terlihat market masih bergerak dalam area range ya. Dan kita ketahui debat presiden pasti akan mempengaruhi indeks dolar secara keseluruhan dan terutama sampai dengan saat ini masih dalam tekanan seller dan menguji kuat area strong low daily di candle sebelumnya ya, di sini karena saya melihatnya ini kan ada momentum dia membentuk seperti bullish channel ya. Kalau kita tarik dari progresnya di sini nih. Nah, ini membentuk seperti bullish channel. Ya, setidaknya masih di dalam area range ya seperti ini. Jadi dengan adanya tekanan seller dari 1-2 hari ke belakang ya di posisi hari Kamis minggu lalu dan hari Jumat saat ini akan menguji batas area 105.65. Ini adalah batas breakout di time frame daily ketika candle hari Senin ataupun nanti hari Selasa berhasil breakout di bawah 105.65 breakout close body candle, maka akan ada momentum kuat dia akan bergerak bearish dan tentunya akan menguji sekali lagi area imbalance weekly di sini, tapi bertahap ya. 1, 2 ini karena area liquidity, ini juga area liquidity, dia akan menguji ke level tersebut. Tapi dengan catatan berhasil breakout close di bawah 105.65. Momentumnya masih kuat bearish ya, sesuai tadi kita lihat di monthly ada long legs doji, body candle semakin mengecil, volume buyer semakin melemah, jadi dorongan sellernya lebih kuat. Kita lihat di time frame 4 jam untuk hari ini ya. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam untuk hari ini, sebentar saya akan update dulu strong low daily di posisi hari Jumat ya. Di sini high-nya di 106.12, kemudian strong low daily-nya ada di 105.74 dan sekarang sedang bergerak bearish. Oke. Secara keseluruhan kuat ya momentumnya. Nah, Anda bisa lihat ini membentuk pola double top ya. Jadi kalau kita tarik dengan mencari target bawah ya setidaknya bisa menggunakan Fibonacci extension dari titik A, B dan titik C. Oke. Maka saya ketemu area 1.618 di 105.44 ya, 1,6%. Di 105.44 ini menjadikan targetnya, yaitu berada di dalam area imbalance yang ada di time frame daily. Menguji kuat ke area sini sekali lagi selama 1 minggu ke depan. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, area liquidity 105.70 sudah terjadi ya. Liquidity, jadi setelah dia pengambilan liquidity di posisi area 105.70 memungkinkan dia akan retest dulu dan melanjutkan penurunannya. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita lihat di pergerakan time frame 1 jam. Terlihat ya, benar ya. Jadi
tadi pagi pembukaan ada open gap down. Ini ada open gap down. Oke. Maka ini akan menjadikan target penutupan dari gapnya. Jadi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nanti masih memiliki kecenderungan bergerak menutup gap dulu sebelum dia melanjutkan penurunan. Itu gambarannya. Jadi harusnya dia akan menutup dulu di sini ya. Dia bergerak bullish setelah penutupan, karena saya melihat kecenderungan indeks dolar masih dalam posisi bergerak bearish ya. Setelah dia bullish seperti ini menutup gap, baru dia akan melanjutkan penurunan ya, menguji sekali lagi batas breakout daily yang kita bahas tadi di level 105.65. Karena apa? Dia bergerak naik setelah market liquidity area low yang terbentuk di tanggal 27 Juni hari Kamis minggu lalu di sini. Nah, sudah liquidity, dia akan bergerak naik. Cari konfirmasi, maka dia akan menunjukkan potensi penurunan setelah menutup gapnya. Oke, jadi secara keseluruhan indeks dolar masih memiliki kecenderungan bearish ya, tapi untuk saat ini ada potensi dia menutup gap dulu ya. Jadi dia akan bergerak naik menutup gap daripada open gap down di pagi tadi. Itu gambarannya, dan sekarang kita akan cocokkan terhadap Euro USD. Maka Euro USD harusnya ada gap up ya, ada gap up dan menutup gap dulu baru dia akan bergerak naik. Kita akan lihat untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD secara keseluruhan memang masih berada di dalam area range konsolidasi besar ya. Tapi kita akan membahas pergerakan di beberapa bulan kebelakang di time frame monthly ini. Acuan saya adalah candle yang terbentuk di bulan Mei, impulsif bullish memakan daripada candle warna merah. Meskipun posisi candle bulan Juni lebih besar koreksi ya, atau retest, dan terjadi konsolidasi di sini juga masih dalam area range setelah liquidity previous monthly high di bulan Mei dan membentuk high baru sampai di area 1.0916. Ini adalah previous monthly high-nya ya, dan previous monthly low di sini ada di posisi 1.06660. Oke. Potensinya menurut saya masih kuat bullish karena acuannya adalah candle yang terbentuk di bulan Mei adalah impulsif dan memakan daripada candle warna merah. Terusnya masih kecenderungannya bullish karena ini hanya dalam area range dan dia akan pullback kembali. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan saya melihatnya bulan Juli ini Euro USD masih dalam dorongan momentum bullish. Oke, kita lihat di weekly time frame. Kita lihat dulu untuk weekly time frame di minggu kemarin candle ditutup candle bullish, terlihat jelas progres penurunan momentum candle warna merah spanning top dan dikonfirmasi oleh candle bullish. Jadi ada potensi dia akan menunjukkan aktivitas bullishnya. Kita akan update di mana previous week high 1.07464, kemudian previous week low-nya ada di 1.06660. Menurut saya potensinya kuat bullish ya, targetnya. Tentunya akan liquidity di beberapa area. Nanti kita akan lihat, karena kalau untuk mengejar sampai dengan 1.09160 butuh effort yang sangat tinggi. Tapi tentunya hari ini kalau kita lihat close candle di 1.0710 dan dia terjadi open gap up ya. Tadi kita lihat di indeks dolar open gap down dan ini ada open gap up. Jadi ada potensi dia retest dulu baru dia akan pullback kembali. Kita lihat di time frame daily, khususnya di hari Jumat. Ya, market masih berada dalam area konsolidasi ya. Masih bergerak dalam area range. Dan strong high daily ada di 1.0724 di level tersebut. Dan strong low daily-nya ada di 1.06852. Dan progresnya kita lihat ya,
Ini adalah strategi kita kemarin, berada dalam area range, terjadi konsolidasi dan reject di area support, rejection, reject, dan ini menuju 50%, dia bearish ya, sampai dengan area support dan naik lagi. Dan sekarang sudah berada di area resisten, dan di sini sudah ada open gap up. Ya, kita lihat di situ ada open gap up. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini ada open gap up-nya, dan posisinya sampai dengan saat ini belum menutup daripada open gap up yang terjadi di tadi pagi. Tapi saya melihat tentunya penolakan kuat di area resisten sedang terjadi ya di sini. Jadi setidaknya harusnya Euro USD sesi Asia akan mengalami pelemahan, dalam arti menutup gap dulu seperti ini menuju 50%. Cari konfirmasi di area sini kalau betul-betul ada momentum adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan menuju lagi di area resisten, menguji di level yang lebih tinggi. Ini gambarannya, oke? Jadi ini posisinya untuk market Euro USD. Tapi kalau nanti area 50% masih impulsif bearish, ya dia akan balik lagi ke area support untuk mencari konfirmasi kembali apakah ada momentum di area tersebut menunjukkan aktivitas bullish kembali. Karena strategi daripada konsolidasi seperti ini, sell di resisten, buy di support. Udah seperti itu. Oke. Sekarang kita akan membahas untuk market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame monthly, di mana candle yang terbentuk di bulan Juni membentuk candle bearish. Ya, seperti ini, sweep liquidity previous monthly high sebelumnya dan membentuk high baru sampai di 1.28604. Tapi yang menjadikan catatan saya adalah bullish engulfing yang terbentuk di bulan April dan bulan Mei ya, di mana candle April dimakan oleh candle bulan Mei, bahkan close-nya juga jauh di atas level tersebut. Dan Juni sayangnya tidak mempertahankan ya, jadi dia tidak langsung continuation bullish, tapi terjadi koreksi dulu. Dan ini sebenarnya zona yang menurut saya potensinya cukup bagus untuk kita melihat dia akan melanjutkan kenaikan kembali. Intinya seperti itu. Karena bullish engulfing ini di candle bulan Mei ya memakan daripada candle warna bulan April, ini menunjukkan aktivitas bullishnya. Ya setidaknya koreksi ini bisa dimanfaatkan untuk beli di khususnya bulan Juli ya untuk swing trade. Oke, selanjutnya kita akan lihat di weekly time frame. Kita lihat, nah ini catatan bagus nih. Kenapa? Body candle ya, Anda bisa lihat ada perubahan warna, momentum buyer sudah mulai masuk dari area imbalance weekly. Ya, ini salah satu momentum sih menurut saya. Jadi setelah kita lihat tadi ya di sini the bullish engulfing, rally base rally melanjutkan dan ini sedang koreksi, berada dalam area imbalance dan setidaknya ada rally base rally di sini ya, ini setidaknya dia akan bergerak naik. Intinya seperti itu. Jadi kita akan update dulu ya. Oke, di mana previous week low di 1.26125 minggu kemarin dan low-nya memang lebih rendah, tapi volumenya buyersnya sudah mulai ada tekanan. Jadi setidaknya nanti kalau minggu ini ya, sampai hari Jumat candle tutup candle warna hijau seperti ini. Nah, ini menarik nih. Oke. Nah, candlenya seperti ini. Maka akan ada reversal di sini ya, kembalikan dari bearish menjadi bullish. Ada morning star terbentuk dari candle long legs doji dan impulsif bullishnya. Oke. Itu gambarannya. Secara keseluruhan menurut saya potensinya kuat untuk dia bergerak bullish. Kita lihat di time frame daily untuk GBP USD. Nah, kalau di daily market masih bergerak dalam area range dan tentunya ini juga candle inside bar ya. Kita coba lihat terakhir di mana
di hari Rabu ya, minggu kemarin ini sudah keluar dari inside bar-nya karena hari Kamis membentuk low baru tapi hanya sebatas sweep liquidity di sini, dan hari Jumat dia naik tapi tidak keluar daripada range candle hari Kamis. Jadi pergerakannya itu hanya sebatas di dalam area candle inside bar di sini nih. Nah, ini adalah candle inside bar yang terbentuk di daily ya seperti ini. Oke. Nah, ini kita akan mencari momentumnya nanti, khususnya apakah berhasil keluar daripada area candle inside bar. Dengan saya melihat tadi momentum bullishnya sedang terjadi. Oke, sekarang kita akan lihat meskipun candlenya masih dalam area range ya, kita akan lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Time frame 4 jam terakhir ada long legs doji ya. Dan kita akan coba mencari momentum buy ya. Kalau kemarin kan kita lihat dari posisi ini dorongannya kuat, tapi market memang masih dalam area konsolidasi. Jadi teman-teman, untuk kita mencari area buy yang cukup bagus, nah ini ya kemarin Anda bisa lihat penolakan imbalance time frame 4 jam dia turun ya, sesuai, alhamdulillah. Dan ini ada bullish engulfing, konfirmasinya dia bergerak naik kembali, dan saat ini masih di dalam area range ya. Setidaknya planningnya sih seperti ini ya. Ini kalau saya akan tunggu dia break dulu di atas daripada 1.26621 seperti ini, breakout. Oke, seperti ini ya. Dan saya akan mencari polaritas dulu seperti ini. Nah, baru buy untuk dia menunjukkan lanjutan menuju ke posisi previous week high-nya. Nah, strateginya seperti ini. Karena ya market masih bergerak dalam area range. Itu yang pertama. Dan kalau posisinya dia break dulu di bawah strong low daily di sini, ya saya akan tunggu retest dan down kembali. Oke. Nah, skenarionya seperti ini. Jadi catatan saya untuk sementara GBP USD saya lebih wait and see. Menunggu dulu ya perkembangannya. Kalau nantinya memang ada potensi sudah break daripada 1.26621 hari Senin ini, maka nanti kita akan mencari retestnya, koreksinya, baru buy untuk target ke atas. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame monthly ini masih continuation bullish jelas, dimana candle high bulan April breakout close ya, jauh, body momentum buyersnya sangat kuat. Dan target kita 0,786 di 159.65 sudah dapat ya, sudah terjadi di bulan April, dan sekarang sedang dalam progres menuju 164.94 yang saya tarik dari titik A, B, dan C. Ini adalah target selanjutnya. Dan masih terkonfirmasi continuation bullish sedang terjadi. Previous monthly high sebelumnya di sini di break dan membentuk high baru. Ini jalur momentum bullish masih berlanjut. Sekarang kita lihat di di minggu kemarin ya. Ya, tentunya dengan kondisi seperti ini ya Juli pasti masih kuat untuk dia bergerak bullish, kecuali ada konfirmasi nanti di daily ataupun weekly adanya reversal candle untuk dia terkoreksi. Ya, kalau kita lihat di weekly untuk USD Jepang Yen masih berlanjut bullish. Tapi jadikan catatan saya di area ini ya. Ini ada pembentukan imbalance. Kalau koreksi bisa menuju area imbalance di sini nih. Di weekly time frame. Oke. Kurang lebih di kisaran 158.74 sampai dengan 158.25 kalau terjadi koreksi. Karena di minggu kemarin candlenya masih impulsif bullish. Nah, ini masih continuation, dan kita lihat nih minggu ini kalau kuat seperti ini ya. Nah, dia membentuk impulsif bearish
the bearish engulfing, maka akan menuju minggu depannya lagi di 158.25 sampai dengan 158.74. Oke. Kita lihat sekarang di time frame daily. Yang pastinya dorongan momentum untuk pergerakan khususnya ya di market USD Jepang Yen ini masih sangat kuat ya. Ini masih sangat kuat dia momentum bullishnya. Di hari Jumat ada candle spanning top ya, di mana buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kalau kita lihat apakah ini akan menjadikan continuation bullish atau tidaknya, ya setidaknya dia harus ada konfirmasi satu candle lagi. Kalau candlenya hari Senin ini impulse bullish, maka dia akan jadi continuation. Tapi kalau impulse bearish baru ada reversal. Jadi kita bisa tangkap area buy, baik di rally base rally ya, atau di beberapa momentum. Nanti kita akan lihat. Sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam untuk skenario hari Senin. Posisinya ini seperti membentuk chart pattern broadening ya. Nah, seperti ini. Oke, atau megaphone ya. Nah, saya melihatnya ada potensi dia membentuk seperti megaphone atau chart pattern broadening, dan market masih berada di dalam area 50%. Kalau saya tentunya saya akan tunggu sekali lagi ketika ada koreksi ya di trend line atau mendekati wilayah area ini, ada resistance become support di sini 160.20. Di sini nih. Ya. Pantau di sini karena ini masih konsolidasi. Jadi kalau dia bergerak konsolidasi seperti ini, ya harusnya kita tunggu sampai betul-betul mana dulu yang akan di breakout seperti ini. Jadi kalau dia breakout atas, di atas daripada 160.96, insya Allah dia akan liquidity posisi strong high daily dan melanjutkan posisinya menuju trendline atas. Ya, seperti ini. Oke, tapi kalau break di bawah 160.68, insya Allah dia akan menuju ke posisi trendline bawah atau support resistance become support 160.20 sini. Ya. Oke, nah gambarannya seperti ini. Oke. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar dan pair USD. Anda bisa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.